Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke, ini saya di Flores Timur. Kami semua teman-teman Anyam di sini juga sehat-sehat. Silakan teman-teman, jika nanti dalam live ini ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar kami ya. Nanti dengan waktu yang ada kita coba sharing berbagai pengalaman kami sesuai topik kita malam ini, mengembangkan tim untuk mengembangkan usaha. Mungkin juga teman-teman ingin request tema atau topik selanjutnya, bisa ditinggalkan di kolom komentar sini. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk bisa sharing ke depannya, berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Wow, ini sudah beberapa pertanyaan sudah mulai masuk. Padahal belum mulai, masih menunggu, tapi antusiasnya luar biasa teman-teman. Terima kasih. Halo Mbak Feli. Ya, malam. Malam. Apa kabar, Bung Hengki? Kabar baik Mbak. Wah, ini sudah banyak teman-teman yang bahkan sudah ada yang tulis komentarnya di bawah pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah lumayan banyak. Oh, Senang oke. teman-teman antusias mengikuti live Instagram kita. Baik Mbak, kita langsung saja memulai acara kita. Terima kasih teman-teman semua. Malam hari ini kita melanjutkan Instagram live kita, Instagram live Bu Anyam, dengan tema mengembangkan tim untuk mengembangkan usaha. Nah, mungkin bagi teman-teman sekalian yang mungkin baru bergabung di live Bu Anyam kali ini, kita sedikit memperkenalkan sebenarnya Bu Anyam ini apa sebenarnya gitu. Biar teman-teman juga bisa mengikuti Bu Anyam ke depannya dan bisa memberikan banyak masukan-masukan untuk kami untuk mengembangkan kami. Nah, sebenarnya Bu Anyam ini adalah satu perusahaan sosial yang kurang lebih sudah 5 tahun terakhir ini
melakukan banyak pekerjaan yang berurusan dengan para pengrajin perempuan di desa-desa NTT dan Papua sendiri. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya kami membawa produk kerajinan tangan mama-mama ke pasar secara lokal maupun nasional dan dilakukan dengan digital maupun secara menjualnya secara langsung. Nah, bahkan sudah sampai ke pasar internasional pun. Nah, untuk Bu Anyam sendiri sebenarnya banyak mendapat masukan, banyak ini menghubungi Bu Anyam untuk sekedar menanyakan tentang apa yang sebenarnya Bu Anyam lakukan sampai dengan saat ini, 5 tahun ini, membawa kerajinan tangan mama, menjualnya ke pasar-pasar internasional maupun nasional, sehingga ini kita menjawabnya melalui sharing-sharing yang dilakukan melalui secara virtual untuk bisa mengobati ataupun menjawab sedikit-sedikit pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti yang sudah teman-teman lakukan tadi bertanya di kolom komentar, kami persilakan nanti dalam live ini teman-teman tinggalkan saja komentarnya, nanti di akhir kita coba sharing penjelasan tadi. Nah, mungkin kita berkenalan dulu teman-teman. Dari saya, nama saya Hengki Besi, saya project officer di Flores Timur. Mungkin teman-teman bertanya-tanya Flores Timur itu di mana? Flores Timur itu di NTT. Kami karena memulainya dari Flores, jadi yang saya sebagai orang NTT pun bekerja langsung dari Flores Timur. Nah, untuk ke materinya mungkin silakan memperkenalkan diri sendiri. Ya, halo semuanya, selamat malam. Nama saya Feli, saya Finance Manager di Bu Anyam. Oke, berarti Mbak Feli ini lebih banyak berurusan dengan administrasi keuangan dan lain-lain, betul ya? Betul, Bu Hengki. Ya. Baik, kita langsung saja dengan tema yang ada, mengembangkan tim untuk mengembangkan usaha. Sebenarnya bicara tim, berarti kita bicara kepercayaan kelompok membangun satu usaha gitu. Bisa saja tim itu terdiri dari 3-4 orang ataupun bahkan lebih besar lagi. Nah, menariknya di sini bahwa Bu Anyam ini juga sebenarnya memulainya dari tim yang kecil, kemudian jadi besar sampai sekarang, dan mungkin akan berkembang lagi ke depan. Semoga terus mendapat dukungan dari teman-teman. Mau sedikit minta sharing dari Mbak Feli juga bahwa bagaimana sebenarnya kita cara mengetahui atau mengembangkan tim di dalam satu usaha gitu. Mungkin Mbak Feli bisa langsung bercerita sedikit untuk kita semua. Oke, pertanyaannya tadi cara untuk tahu bahwa kita untuk mengembangkan tim gitu kan ya Bung Hengki. Jadi sebenarnya sebelum kita mengambil keputusan untuk mengembangkan suatu tim, biasanya kita harus menilai dulu nih dari ruang lingkup usaha yang kita lakukan. Misalnya kita mau melakukan ekspansi atau melakukan pengembangan usaha ke depan, maka itu jadi salah satu key point yang dipertimbangkan untuk mengembangkan suatu tim. Selain itu juga dilihat kapasitas dan kapabilitas tim yang kita ada. Jadi kita lihat secara kemampuannya, secara jumlah job desk yang mungkin akan bertambah, itu juga harus jadi pertimbangkan untuk mengembangkan suatu tim. Jadi keputusan untuk mengembangkan suatu tim itu tidak semata-mata hanya karena ruang lingkup usaha yang
semakin besar, tapi juga dari penilaian kapasitas dan kapabilitas dari tim yang kita punya. Oke, berarti butuh banyak pertimbangan juga untuk mengembangkan tim ini sesuai dengan sebenarnya tim kita apa yang sementara jalan ini kita bisa perhatikan baik-baik, menilainya dengan baik-baik dengan job desk masing-masing individu di dalam, lalu pengembangannya dilihat secara seksama. Ya, karena kan sebenarnya tujuan kita untuk mengembangkan suatu tim itu supaya kita melakukan suatu hal atau pengembangan usaha secara efisien dan efektif. Jadi untuk mencapai efisien dan efektif itu dibutuhkan tim yang baik juga gitu. Oke, sip, Mbak. Nah, mungkin yang selanjutnya itu terkait dengan sebenarnya apa saja yang perlu kita pikirkan saat ingin mengembangkan tim sih. Ya tadi sudah beberapa yang terjawab, job desk, kemudian kemampuan dan lain sebagainya itu. Selain dari itu yang perlu kita pikirkan apalagi, Mbak? Oke, sebelum kita mengambil keputusan mengembangkan tim, hal yang harus dipikirkan itu adalah tentunya yang paling pertama resources atau sumber dananya, karena kan nggak mungkin kita melakukan pengembangan tim tanpa biaya. Nah itu juga jadi salah satu poin yang jadi pertimbangan saat ingin mengembangkan tim. Terus juga selain itu hal yang harus dilihat adalah pada saat kita melakukan pengembangan usaha, kualitas apa yang dibutuhkan dari tim yang baru kita mau kembangkan ini. Contohnya kayak misalnya duanya nih sekarang lagi melakukan pengembangan ke daerah Kalimantan, Hulu Sungai Utara KSU. Nah itu tentunya berbeda dengan seperti yang sebelumnya duanya melakukan di Flores Timur maupun di Papua. Secara geografis berbeda, secara kapasitas dan kapabilitas orangnya juga berbeda. Nah itu yang perlu jadi pertimbangan untuk memilih atau untuk melakukan penambahan tim gitu, supaya nantinya penambahan tim itu akan mensupport tujuan dari pengembangan di HSU ini. Ya, jadi memang soal prioritas yang sebenarnya kita inginkan juga dan soal beberapa lokasi dan tentu berbeda lokasi, berbeda karakter yang kita temui di sana. Jadi pasti pengembangannya juga memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Ya. Nah, sebenarnya kenapa kita perlu memikirkan lebih matang lagi, Mbak, untuk pengembangan seperti ini, Mbak? Apakah memang ada aspek lain yang jika kita mengembangkan akan berpengaruh di situ, ataupun memang ini semata-mata karena dia sudah berkembang timnya, jadi otomatis kita akan mengikuti mengembangkan juga tim yang di dalam gitu, atau mungkin cukup dengan upgrade saja itu sudah cukup bagi teman-teman atau jadi yang perlu dipikirin itu adalah pertama kita kan mengembangkan tim pakai biaya ada cost. Ya. Nah, cost itu yang menjadi juga salah satu pertimbangan kita ketika kita memutuskan mengembangkan tim. Karena ketika kita sudah mengembangkan tim, ada biaya yang terjadi, jadi kalau bisa digunakan seefisien mungkin sehingga tidak percuma gitu ketika kita mengembangkan tim. Nah,
Ini sangat menarik karena memang sekarang ini kan kita bisa temui di mana-mana banyak sekali teman-teman, komunitas-komunitas ataupun lembaga-lembaga yang memang berpikir bahwa tim ini harus solid dari bawah sampai ke atas mungkin. Ketika memilih untuk mengembangkan tim, sebenarnya keinginan kita akan tercapai atau tidak di awal seperti ekspektasi kita. Saya ingin meng-hire tim yang berurusan kegiatan ini, kegiatan A, kegiatan B dan C. Tapi ternyata mungkin dalam perjalanannya kita mungkin di awal belum bisa mendapatkan hasil dari sebenarnya ekspektasi kita yang awal itu. Nah, kalau mendapatkan hal seperti ini sebenarnya apa yang perlu harus kita lakukan? Apakah memang kita bersabar menunggu waktu dia berkembang lagi, atau mungkin perlu lagi meng-hire yang baru dan lain-lain, atau seperti apa, Mbak? Sebenarnya sih sebelum mengambil keputusan mengembangkan tim tuh hal yang perlu diteliti adalah kapasitas dan kapabilitas tim yang udah ada. Jadi kita harus menilai sebenarnya adakah yang bisa kita kembangkan atau memang kita perlu resource baru untuk pengembangan itu. Jadi sebenarnya sih yang harus jadi prioritas utama adalah pengembangan sebuah tim yang ada. Kalau memang bisa dikembangkan lebih baik. Tapi kalau memang ternyata kita membutuhkan tim yang baru atau orang yang baru dengan kapasitas dan kemampuan yang baru, skill yang baru, tentunya ya perlu cari kandidat lain di luar. Oke. Ya sangat menarik ya Mbak ya, bicara soal tim ini, karena memang bicara tim ini bicara tentang bagaimana kita saling percaya, saling mendukung dalam tujuan yang sama, kemudian dengan peran-peran yang berbeda itu kita bisa bekerja secara efisien dan efektif ya. Nah, sebenarnya biasanya tuh kayak kandidat-kandidat yang perlu kita dapatkan itu biasanya dari mana, Mbak? Ini bentar ya, coba aku pindah tempat sebentar. Oh, oke. Sorry. Ya, banyak yang bilang bergema ya, Mbak. Iya, bergema ya. Iya. Ini udah mendingan belum ya? Kalau di saya sudah mendingan sih, Mbak. Oke. Ya, sorry ya, terganggu. Ya, kita lanjut ya Mbak ya. Nah, kalau bicara tim kan bicara kandidat yang nanti mau kita ajak ke dalam tim kita nanti. Nah, sebenarnya kandidat ini biasanya kita biasa dapat dari mana sih Mbak? Mungkin ada ketentuan-ketentuan ataupun lembaga-lembaga ataupun sebenarnya forum-forum tertentu yang ada tersedia gitu. Jadi sebenarnya kita cuma kayak membuang lowongan kerja, kemudian mereka tertarik dan bergabung gitu. Oke, kalau selama ini sih yang doanya melakukan biasanya dari job offering di advertisement di internet sih, Bung Hengki. Atau bisa juga dengan networking yang kita punya untuk mencari kandidat yang sesuai dengan skill yang kita cari. Okay. Nah, sebenarnya kayak kandidat-kandidat yang lain ada yang memang secara langsung mendatangi kita seperti, Kak, Mbak, Mas, saya tertarik dengan Duanyam dan saya ingin bergabung di tim ini. Nah, sebenarnya ada tidak kriteria-kriteria kayak
dengan dia datang secara langsung untuk meminta untuk bisa bergabung itu, apakah itu menjadi pertimbangan tersendiri ataupun misalkan dia sangat tertarik dengan doanya nih, dia kirimkan email, halo Kak, saya ingin bergabung di tim, bisakah saya ada di tim kakak ataupun teman-teman, apakah ini juga nanti berpengaruh dalam perekrutannya ataupun dalam meng-hire Mbak? Sebenarnya sih kalau mau mengajukan diri untuk gabung sama tim doanya, welcome banget sih. Boleh, cuma ya balik lagi bahwa kita harus melihat kebutuhan timnya, apakah memang membutuhkan tambahan tim atau enggak. Tapi kita welcome untuk menerima sih, Bung Hengki. Siapa tahu ketika kita punya kandidat kan lebih gampang. Ya. Tentunya sebelum kita post ke iklan, pastinya kita lihat dulu dari bank data yang kita punya atau dari networking terdekat. Oke. Ya, ya karena memang beberapa teman-teman juga menyatakan ingin bergabung dan menyatakan secara mungkin langsung sebelum kita mencari kandidat itu, dan sebenarnya itu juga kita bisa lihat dari semangat mereka yang ingin membangun mungkin di tim kita dan menunjukkan diri untuk ingin bergabung di dalam kami. Nah, sebenarnya untuk bicara kandidat, sebenarnya kita bisa kapan mencari yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman, karena itu juga seperti yang tadi Mbak bilang bahwa ini juga nanti akan berpengaruh di dalam tim kita nanti. Apakah nanti dia datang kemudian langsung nyetel dengan tim kita ataupun nanti begitu perlahan-lahan dia berkembang. Oke, kalau kita mencari yang berpengalaman, tentunya untuk posisi-posisi tertentu, seperti yang punya posisi yang decision maker. Tentunya kita butuh seseorang yang berpengalaman, karena dengan dia punya pengalaman dan skill yang baik, dia bisa melakukan keputusan yang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih tepat sasaran gitu. Untuk job desk yang seperti administrasi, finance admin, mungkin itu bisa menggunakan tim yang lebih junior, sehingga jadi bisa sama-sama belajar dengan yang seniornya gitu. Nah, berarti sebenarnya pos-pos itu kalaupun dia junior mungkin masuk sudah langsung ada teman-teman yang sudah berpengalaman di dalam, bisa membimbing dia untuk bisa nyetel dengan tim kan berarti ya. Nah, mungkin sedikit berbagi juga Mbak terkait sebenarnya tim lapangan Duahnya itu seperti apa, khususnya Flores Timur ya mungkin. Jadi di Flores Timur sebenarnya kita memang mulainya dari yang kecil, timnya mungkin sampai sekarang juga masih berkembang pelan-pelan setiap tahun. Sedikitnya beberapa dari kami itu berkembang secara individu dalam setiap kandidat kami. Saya pernah merasakan bahwa dari tim yang kecil itu sebenarnya banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di dalam. Mulai dari pengembangan diri sendiri ataupun sebenarnya mendampingi teman-teman yang lain atau berbagi pengalaman dengan teman-teman di dalam tim sendiri. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa mungkin bicara tim kan kita bicara kepercayaan, bicara saling membantu, bicara tentang bagaimana tim ini bisa solid dalam bekerja dan bekerja secara efisien dan efektif itu sudah menjadi hal biasa dalam tim itu. Nah, di Flores Timur itu dari 2 tahun, 3 tahun belakangan ini sebenarnya bervariatif sebenarnya tim kami, maksudnya dari si profesor yang
bersyukurlah sampai sekarang mereka sangat senang mendampingi kami ketika kami mentok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di dalam tim. Kami sebisa mungkin bertanya ke mereka banyak ide-ide yang mereka kasih, mungkin dalam bentuk one on one, kemudian dalam bentuk coaching, dan itu sebenarnya membangun kepercayaan kami kembali sih. Sebenarnya ini dari awal kami pikirnya tidak bisa, ternyata mereka memberi gambaran-gambaran pengalaman, kemudian memberikan informasi-informasi jaringan yang bisa kita pakai untuk mengembangkan diri sendiri. Ya tentunya bermuara pada pengembangan komunitas ataupun tim untuk belajar gitu. Nah, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Mbak, mungkin sedikit sharing dari Mbak beberapa hal yang mungkin dari bekerja di Buangan ini sudah Mbak dapatkan terkait dengan pengembangan diri sendiri. Oke, banyak hal sih Bung Hengki. Jadi saya punya background skill di perusahaan manufacturing. Ya. Ketika saya gabung di Duanyam yang mana adalah social enterprise, banyak hal baru yang saya pelajari, kayak contohnya dengan community, bekerja dengan komunitas, gimana dan bekerja dengan donor. Ya. Itu hal baru yang baru saya pelajari. Terus kayak harus bikin budget untuk donor, itu seperti hal juga baru yang baru aku pelajari gitu. Dan secara tim di Duanyam itu saling support sih ya Bung Hendy. Jadi nggak ada senioritas, semua sama-sama belajar. Jadi apa yang dipelajari senior itu bisa saling berbagi dengan yang junior-juniornya. Jadi junior juga bisa banyak belajar dengan seniornya apa yang harus dilakukan. Gitu. Iya. Ya, karena memang sebenarnya kita tim ini kan berbicara juga ya sudah kayak keluarga sendiri, saling sharing-sharing di luar, mungkin di luar jam kerja pun masih kita bisa sharing ke teman-teman lain. Jadi memang sudah bisa menjawab beberapa kegundahan kita dalam bekerja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mbak Feli, dan mungkin saya bisa langsung bacakan saja. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana cara berpartner dengan para pengrajin untuk pasar internasional? Kalau berpartner dengan pengrajin sih saya rasa kita sama-sama punya tujuan ketika kita mengasih order ke pengrajin, di mana tujuan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dari kualitas yang kita ingin dapatkan dari pengrajin, dan pengrajin itu kita berikan training juga. Jadi mereka juga merasa punya skill baru yang mereka dapat gitu. Jadi selain itu, setelah itu barang tersebut dibeli oleh Duanyam dan kemudian sesuai dengan kualitas yang kita expect, kita jual ke pasar internasional juga gitu. Ya. Oke, pertanyaan kedua, tim seperti apa yang dibutuhkan jika kita ingin berkolaborasi dengan para pengrajin untuk bisa mengembangkan produk mereka ke pasar internasional? Tim seperti apa itu mungkin maksudnya secara skill kah atau bagaimana? Ya, bisa secara skill dan bisa secara
program kerja juga mungkin Mbak. Oke, sebenarnya sih diharapkan kalau yang bisa bekerja sama dengan pengrajin adalah mungkin warga lokal kali ya timnya. Jadi mereka tahu karakter ibu-ibu di sana, tahu kapasitas dan kapabilitas ibu-ibunya secara umum. Jadi ketika kita ajukan satu standar khusus, mereka juga bisa ada feedback gitu ke kita, apakah mereka butuh pendampingan lebih atau mungkin mereka sudah bisa menyesuaikan dengan standar kualitas kita gitu. Jadi kalau untuk timnya sih untuk yang mendampingi mungkin sih lebih prefer adalah yang punya pengalaman dengan warga lokal atau mungkin warga lokal tersebut gitu. Nah, sebenarnya ya dari dua pertanyaan awal ini saya lihat kan ini berbicara tentang pasar internasional kan Mbak ya. Nah, biasanya ini menjadi kalau pengalaman saya ya, ini menjadi penyemangat tersendiri kalau bicara pasar internasional. Bukan berarti kita mengabaikan pasar-pasar yang lain, misalkan pasar yang dalam skala yang kecil ataupun dalam negeri sendiri. Kalau saya sendiri sebenarnya bicara pasar internasional itu ketika mendapatkan misalkan ada orderan yang dari luar itu semangatnya minta ampun karena itu pasti punya satu mindset bahwa ini akan membantu banyak ibu-ibu dan ini juga akan membawa produk-produk kita di luar sana lebih dikenal lagi dan sebenarnya jaringan kita juga akan makin berkembang. Jadi ini menjadi penyemangat sendiri untuk tim kami di lapangan bagaimana kita bisa berkembang secara kualitas, berkembang secara hal-hal yang mungkin bisa kita meminimalisir kesalahannya di lapangan. Lalu sebenarnya yang terpenting adalah belajar dari pengalaman. Pasar internasional tuh pinginnya seperti ini, pasar yang nasional tuh pingin seperti ini. Jadi ketika kedepannya menghadapi pasar-pasar ini lagi, kita sudah punya plan A, plan B, dan plan C, dan mungkin plan-plan yang lain. Jadi menarik untuk berkolaborasi dengan pasar-pasar internasional yang teman-teman tanyakan ini. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjadi bagian dari tim yang dimaksud. Jadi sebenarnya ini terkait bagaimana untuk dapat menjadi bagian dari tim yang dimaksud. Jadi mungkin maksudnya ini yang dimaksud yang ini adalah yang tim ini seperti apa, bagaimana kita bisa menjadi bagiannya, mungkin bisa di-share Mbak. Mungkin maksudnya menjadi tim doanya kah? Iya, yang mungkin secara garis besar menjadi tim doanya Mbak. Oke, mungkin bisa mengajukan diri lewat email untuk kalau secara teknis sih seperti itu. Tapi kalau untuk bergabung dalam tim dengan kapasitas skill yang dapat menunjang atau memberikan skill masukan bagi orang tersebut sih mungkin adalah dengan cara dia proaktif untuk mencari, misalnya dia mau masuk ke tim doanya atau tim manapun yang dia mau masukin sebagai pekerjaan baru, mungkin adalah sikap proaktif kali ya Bung Hengki. Jadi untuk mencari juga untuk mengembangkan skillnya, misalnya dengan ikut training, one day training atau training singkat, itu cukup membantu untuk dapat mengembangkan diri. Sehingga saya percaya sih orang yang punya skill yang baik suatu hari mungkin akan ada waktunya pasti akan dapat tim yang sesuai dengan kapasitas dan yang dia harapkan.
Oke. Sip, Mbak. Eh, Pertanyaan keempat, ini soal waktu sebenarnya. Jadi ada pertanyaan terkait pembagian waktu antara ke lapangan dan kerja administratif di kantor. Mungkin dari Mbak dulu bisa berbagi, nanti saya juga bisa berbagi soal ini karena ini soal pertanyaan soal lapangan juga kan. Maksudnya gimana, Bung Hengki? Sorry. Soal pembagian waktu antara kita ke lapangan dan kerja administratif di kantor. Oke. Sebenarnya itu tricky sih, karena terkadang kita punya kebiasaan untuk menunda. Ya. Itu yang jadi tricky partnya, karena biasanya karena sudah capek di lapangan, jadi akhirnya menunda untuk pekerjaan administrasinya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau bisa dilakukan pekerjaan di lapangan terus langsung dilakukan administrasi itu lebih baik, karena untuk mengurangi kita lupa dalam mengadministrasikan pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya hal itu tidak memungkinkan, apakah bisa dilakukan misalnya pagi atau siang melakukan monitoring di lapangan, terus mungkin sore itu bisa dicicil administrasinya, atau ketika besok paginya mau melakukan pekerjaan di lapangan itu kayak udah dibuat template-nya gitu. Jadi misalnya kita tabelnya monitoring ke daerah mana, apa yang didapat, terus hasilnya berapa. Jadi ketika di rumah tuh gampang tinggal isi aja gitu. Si tabelnya misalnya ya seperti itu. Ya. Nah, sedikit berbagi juga terkait membagi waktu antara ke lapangan dan kerja administratif di kantor. Sebenarnya kalau kami di lapangan langsung ya, biasanya kita kan lapangan di kantor dan ke desa gitu, monitoring dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini kita sebisa mungkin bekerja seefektif dan efisien mungkin dari sisi waktu dan sebenarnya banyak hal sih yang kita juga masukkan dalam pertimbangan. Misalkan saya mau ke desa besok ini, tapi ternyata ada pekerjaan deadline di kantor yang harus saya juga selesaikan. Nah, sebenarnya itu soal pembagian waktu kita memikirkan sebenarnya ini mana yang lebih penting dan urgent sebenarnya. Lalu mencoba komunikasikan dengan teman-teman yang ternyata ada di dalam deadline ataupun aktivitas yang berbarengan dengan kita. Kemudian tadi juga seperti Mbak bilang, mencoba mengisinya di kegiatan lain yang mungkin bisa kita lakukan setelah kegiatan A gitu. Jadi pintar-pintar kita untuk membagi waktu kita itu penting di lapangan. Jadi tidak melulu ke lapangan, tidak melulu juga di kantor gitu, tapi selalu membagi waktu dengan baik. Nah, kemudian hal lain juga sebenarnya pada menitipkan informasi-informasi yang sebenarnya kalau kita ke desa lalu di kantor juga ternyata ada kegiatan ataupun aktivitas yang membutuhkan kita, biasanya kita tuh bisa titip ke tim lain. Teman-teman saya titip informasi ini, mungkin nanti dalam meeting teman-teman bisa berbagi untuk teman-teman lain bahwa pencapaian saya, progres saya sudah sampai ini, saya ke lapangan tapi bisa mengikuti lewat MEM yang nanti ataupun influencer nanti teman-teman buat di dalam rapat. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide yang teman-teman bisa kembangkan dalam membagi waktu di lapangan dan ke desa dan di kantor gitu. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi. Bu Anyam sekarang sudah bekerja dengan banyak penganyam. Dulunya kita pasti tidak sebanyak ini,
bagaimana bisa melatih penganyam dan menjadi tim yang besar seperti ini. Jadi ini sebenarnya bicara soal berkembang dari yang kecil ke besar dalam melatih penganyam-penganyamnya menjadi besar seperti ini. Mungkin dengan mengadakan monitoring dan pelatihan kali ya Bung Hengki. Mungkin Bung Hengki lebih berpengalaman di lapangan untuk ini. Iya. Kalau saya pikir sih seperti itu ya, karena mungkin kita menawarkan ada pelatihan sehingga ibu-ibu lebih tertarik. Juga kedua, kita menyediakan lapangan pekerjaan buat ibu-ibu. Jadi mereka punya penghasilan sendiri sehingga akhirnya mengajak orang lain atau ibu-ibu lain sehingga akhirnya jadi komunitasnya lebih besar. Ya, ya sama Mbak. Jadi sebenarnya kenapa dia berkembang dari kecil ke besar sampai saat ini tuh memang pelatihan-pelatihan diperbanyak, kemudian teman-teman coba mengajak desa ataupun coba mengajak ibu-ibu di desa untuk saling menyemangati untuk bergabung dengan kami. Itu hal-hal yang sudah pasti kita lakukan dalam pendekatan-pendekatan ke desa baru ataupun bahkan desa lama pun tetap kita mengajak ibu-ibu baru yang belum bergabung dengan kita. Nah, sama seperti tadi yang Mbak bilang bahwa ini juga kan menjadi pekerjaan sampingan karena memang di desa itu kan kita mengerahkannya untuk pekerjaan sampingan. Tentu berkebun, berladang itu pekerjaan utama karena itu bisa support kebutuhan untuk makan, minum selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Jadi itu memang tidak bisa kita ganggu juga. Nah, ini sedikit berbagi di 2018 kemarin kita banyak melakukan pelatihan, melakukan pendekatan ke desa. Itu dengan tim yang masih terbatas waktu itu, tapi dengan semangat bahwa ini dengan tujuan kita melakukan pelatihan banyak, artinya banyak ibu yang akan kita bantu, banyak orang di sekeliling yang kita bantu, bukan hanya penganyam tapi mungkin pemanjat lontar, kemudian juga ojek-ojek, lalu secara tidak langsung juga aparatnya mungkin dengan ini akan terbantu komunikasi antara kita ke depannya dengan mereka dalam membangun desa mereka gitu. Jadi banyak sekali pendekatan yang kita coba pakai. Memang tidak semuanya berhasil, tetapi banyak yang memang belum tertarik untuk saat ini. Tapi dalam beberapa pendekatan itu kami selalu menyampaikan bahwa kami tidak meminta untuk bergabung sekarang pun nggak apa-apa, tapi nanti ke depannya kalau memang teman-teman tidak ingin bergabung siap bisa memilih kami untuk kita bekerja sama-sama di depannya. Satu saja untuk membahagiakan nama-nama kita di desa. Iya, betul. Nah, oke. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang teman-teman ingin sampaikan. Kami persilakan teman-teman. Kita masih punya kurang lebih 12 menit. Bisa teman-teman sampaikan untuk apapun, bahkan sharing ya teman-teman dari tim teman-teman ataupun dari komunitas teman-teman atau usaha yang sedang dijalani, tim yang teman-teman punya ini seperti apa bisa sampaikan. Nah, sambil menunggu itu Mbak, satu pertanyaan terkait dengan tim yang secara jumlah, apakah itu juga berpengaruh terhadap
pengembangan kita dalam berusaha. Jadi misalkan saya punya tim yang jumlahnya 5 orang. Ternyata dia cuma jalan seperti itu saja, ketimbang ternyata di usaha yang lain dia punya timnya cuma 3 tapi berkembangnya cepat sekali. Apakah memang itu ada trik ataupun tips-tips yang mungkin bisa dibagikan untuk teman-teman sekalian, Mbak? Oke, sebenarnya sih kualitas suatu tim itu tergantung pada masing-masing anggota tim. Jadi besar kecilnya suatu tim tidak menentukan keberhasilan suatu usaha. Ya. Besar atau kecil tim tergantung kapasitas usaha yang ditangani oleh tim tersebut. Ya. Jadi lebih ke arah kapasitas sih, Hengki, kalau untuk besar kecilnya suatu tim. Tapi kalau kualitas tim tidak ditentukan oleh besar kecil. Hal-hal yang menentukan kualitas tim itu adalah satu, komunikasi. Ya. Jadi sebenarnya tim itu bisa menjadi sukses kalau punya komunikasi yang baik satu sama lain. Ya. Jadi kalau mereka bisa berkomunikasi dengan baik, pastinya bisa saling support. Ya. Tim yang bisa bekerja sama dengan baik dan support tentunya punya hasil yang lebih baik dengan yang nggak bisa kan ya, Bung Hengki. Ya. Jadi kuncinya sih kalau menurut saya sih di komunikasi sih, karena kalau skill semua orang bisa dipelajari. Ya. Bisa saling berbagi satu sama lain, tapi komunikasi itu yang menjadi key point untuk bisa mengembangkan tim tersebut dengan maksimal. Ya, jadi teman-teman silakan note, itu komunikasi yang paling penting dalam tim ya. Dan sebenarnya kami juga merasakan itu secara langsung di dalam Doanyam. Komunikasi itu bisa dilakukan kapan saja, karena memang mungkin tim itu juga dibangun dengan kekeluargaan yang tinggi. Jadi rasa berbagi dengan teman-teman tim lain itu sangat tinggi. Bahkan dengan melihat tim, wah ini teman-teman tim ini berasa tidak semangat ini, itu bisa kita lihat dan menanyakan ke dia, sebenarnya kamu punya masalah apa yang bisa bantu. Jadi bisa menyemangati dia kembali. Karena memang masing-masing individu dalam tim itu masing-masing dengan karakternya sendiri. Ada yang jika dia punya masalah atau punya kendala itu tidak ingin berbagi, tapi mencoba menyelesaikan sendiri, mencari tahu sendiri, tapi tidak menceritakan. Nah, itu yang di kita Doanyam selalu bertanya ke mereka, apa sih yang teman-teman butuhkan, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kita perbuat untuk sama-sama berkembang gitu. Jadi sampai saat ini pun sesi-sesi itu masih terus dilakukan, komunikasi-komunikasi yang tadi saya bilang bahwa melalui one on one, melalui coaching dengan sesama tim di lapangan maupun dengan teman-teman di Jakarta, itu penting karena selain mengembangkan diri kita sendiri, teman-teman lain juga bisa terbantu dengan program-program ataupun informasi-informasi yang kita bagikan dengan mereka di dalam tim. Nah, ini kita tersisa 8 menit, Mbak Feli. Mungkin sedikit closing statement dari Mbak atau tips dan trik dari Mbak terkait dengan tema kita malam ini, mengembangkan tim untuk mengembangkan usaha.